Ya. Apakah bisa terdengar suara ana ummahat? Bisa terdengar Ibu Juria suara ana? Bisa, Ustadz. Bisa. Bisa. Ya, kalau ditanya alaysa kadzalik, maka jawabannya apa? Bala. Bala. Ya. Di dalam kelas takhasus bahasa Arab, kita dituntut untuk interaktif ummahat. Ya, dengan sistem dua arah. Ada antara dai dengan mad'u. Orang yang berbincang dengan orang yang diajak bicara untuk senantiasa aktif. Ya. Maka al-usbu' ar-rabi' pada pekan yang terakhir di sini kita akan menelaah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. 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 Alhamdulillah. Ada yang masih ingat ummahat kemarin terakhir sampai surat apa? Surat An-Nasr, Ustadz. Nah, surah Surat An-Nasr. An-Nasr. Iya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Naam. Sudah ya, Nah, ummahat? Ustadz, ya. Khalas? Kelas. Khalas. Maka selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting di dalam surah apa ummahat setelah itu? Al-Kafirun. Al-Kafirun udah deh. Al-Kafirun. Udah. Apa dong? Al-Kafirun bukannya udah. Oh, Sudah belum afwan, ummahat? afwan. Kalau An-Nasr sudah, Al-Kafirun sudah atau belum? Khalas? Kholas gitu. Apa ya sekarang? Ya. Kalau sudah berarti masuk ke surat berikutnya. Begitu? Bentar, Ustadz deh. Iya. Ini kelas F ya, jangan sampai nanti ummahat Kayak An-Nasr. mengingat-ingat. An-Nasr. An-Nasr Ya, terakhir. An-Nasr terakhir ya. Nah, karena Ana melihat itu di YouTube ya, rekaman YouTube ada beberapa ummahat yang bukan di kelasnya ikut mendengar. Ada di antara ummahat yang demikian? Gak ada ya? Ya, semua mendengarkan di kelas masing-masing. Ya, ummahat di kelas F ya mendengarkan rekaman di kelas F ya. Kalaupun ada ya tidak mengapa ya, karena memang terbuka untuk umum, hanya saja fokus kepada kelas masing-masing. Nah, kalau begitu kita masuk ke surat apa jadinya ummahat? Kafirun. Suratul Al-Kafirun. Ya. Ya, sudah dibuka mushaf Al-Qur'annya, kalau bisa yang ada terjemahan. Khalas? Kholas. Nah, ya. Tentu yang kita bahas pada sore hari ini ada 3 poin. Mohon diingat kembali. Poin yang pertama, terjemahan Departemen Agama dari mushaf kita. Yang kedua adalah terjemahan dari secara bahasa. Yang ketiga adalah qawaid lughah al-Arabiyah. Kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari tentunya ya. Yang sudah kita pelajari. Bagi yang belum dipelajari, nanti akan ada bocoran-bocoran sedikit ya. Pengayaan-pengayaan materi. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Dimulai dari suratul kafirun. Apa artinya suratul kafirun dalam mushaf ummahat? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya. Siapa itu orang kafir? Apa definisi ta'rif dari penjelasan kafir? Dari mana asal kata kafir?
nanti akan kita bahas. Sekarang kita coba Ummahat membaca ya. Secara interaktif Ummahat membaca dari ta'awudz sampai ayat terakhir Ummahat, sampai ayat ke-6 dibaca bersama-sama. Ya, kepada Ummahat kami persilakan. Wahid, Ihnan, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu Wala antum a'budun ma a'bud wala abadtum Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna atas bacaan Ummahat. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik. Di dalam suratul Kafirun, sesuai dengan judulnya Al-Kafirun, diambil dari akar kata kafara. Jadi perlu Ummahat ketahui, di dalam bahasa Arab ya, ada beberapa kosakata yang akar katanya dari kata kerja. Ya. Contoh, misalkan dulu kita belajar pelajaran pertama namanya masjidun. Apa masjidun? Masjid. Masjid. Kenapa disebut masjid? Dari mana asal katanya? Dari kata sajadah. Sajadah. Ya. Artinya apa? Sujud. Melakukan ibadah ritual yang namanya sujud. Masjid adalah tempat untuk sujud. Ya. Maka seluruh sholat yang ada sujudnya itu diperintahkan di masjid. Ya. Di luar sholat yang tidak ada sujudnya itu boleh di mana saja. Ya. Seperti sholat jenazah. Ya. Hanya kalau ada orang meninggal dunia, kita tidak sempat menyolatkan di masjid, maka boleh kita menyolatkan di kuburan. Karena tidak ada ruku dan sujud, boleh di mana saja. Bahkan di kuburan yang tentunya tidak boleh untuk sujud dan ruku dalam sholat di kuburan, maka untuk sholat jenazah dibolehkan. Fahim tunna insyaallah? Nah, insyaallah. Nah, sekarang kafara, kafiruna diambil dari kata kafara. Kata kerjanya kafara. Orang-orang kafir diambil dari kata orang yang mengingkari. Kafara yakfuru. Artinya mengingkari. Berarti orang kafir adalah orang apa, Umar? Yang ingkar. Orang yang ingkar. Dan qadarullah, ingkar itu dari bahasa Arab juga, Umar. Dari kata ankaro, yunkiru. Jadi ingkar itu apa sih? Kan kita berusaha untuk memurnikan ke bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ingkar itu apa? Tidak mengakui. Tidak apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bukan soal benar salah. Kita diskusi. Ya. Kita apresiasi kalau benar, kalau salah pun kita apresiasi. Apa? Tidak apa tadi? Tidak mengakui. Tidak mengakui kebenaran. Tidak mengakui. Betul, betul, Ummahat.
Cuman kita berusaha untuk menggunakan kata yang positif. Kalau mengakui, tidak mengakui. Kalau ankara, ingkar itu artinya apa? Menolak. Oh, yang menolak. Menolak. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalau kita artikan kafara, nanti umat akan menemukan tuh. Mau cari di kamus, mau cari di internet, ya, mengingkari. Nah, mengingkari itu dari kata bahasa Arab juga ingkar, ankara, yunkiru. Nah, ingkar itu apa? Menolak. Orang yang menolak syariat Nabi Muhammad namanya Kafir. kafir. Eh, Ya. Atau satu saja syariat Nabi Muhammad yang ditolak. Misalkan dia tidak percaya kepada hari akhir, maka dia telah Kafir. kafir. Secara bahasa nih. Ya. Orang yang mengingkari sholat berjamaah, sholat wajib, maka dia kafir. Jadi kalau umat menemukan ada saudara-saudara kita ditanya ya tentang rukun Islam, rukun iman, lalu ada yang mengingkari, maka dia telah kafir. Ya, maka ini yang harus diperhatikan dan dijauhi. Dari kata kafir aja itu sudah bisa mencakup kepada sesuatu yang menolak apapun yang ditolak dalam masalah agama. Kita bicara dalam masalah agama. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, bunyinya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terjemahannya, Ummahat? Katakanlah Muhammad. katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai Orang-orang kafir. orang-orang kafir. Ya, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahai orang-orang kafir. Ya, wahai orang-orang kafir. Ya, yang artinya adalah panggilan. Umat memanggil wahai Muhammad, ya Muhammad. Kalau banyak ya ayyuha. Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Kalau satu orang ya muslim, ya Ahmad, ya akhi, ya ummi, ya abi. Nah, itu adalah ya panggilan. Disebut dalam bahasa Arab ya munada. Ini tambahan saja ya. Kalau belum kita bahas atau belum kita pelajari dalam buku Durusul Miqah. Nah, wahai orang-orang kafir. Siapa di sini orang-orang kafir? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Oh, maaf, bukan Abu Janda ya. Ya, mohon maaf, salah. Ya, siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menolak Nabi, ya kafir. Namanya begitu. Jadi jangan salah kaprah. Orang kafir itu non Muslim, Ustaz. Berbeda, Ummahat. Ini harus luruskan juga. Kata kafir ya bukan non muslim. Kan non muslim apa artinya, Om? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam, non muslim ya. Ya. Tapi apakah non muslim disebut orang kafir? Tidak, Ummahat, karena ada orang di luar Islam tapi percaya kepada Islam. Nah, ini tambah pusing. Ya, nanti kita bahas secara detail. Kenapa orang kafir dengan non-muslim berbeda? Ya, bocorannya karena orang kafir dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau orang non-muslim ada yang menolak syariat Nabi Muhammad, ada yang percaya kepada syariat Nabi Muhammad, tapi dia lebih percaya kepada nabinya yaitu Nabi Isa. Dia percaya kepada Nabi Musa. Ya.
dan lain sebagainya. Ya, nanti akan ada pembahasannya secara terperinci insyaallah. Berikutnya ummahat, pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa artinya ummahat? Aku Aku tidak tidak akan akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Artinya apa? Aku tidak Aku akan tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Statement atau sebuah kalimat yang benar-benar singkat, jelas, padat. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini kan secara terjemahan mushaf, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, begitu terperincinya bahasa Arab, sehingga kalimatnya adalah la a'budu. Aku tidak pernah dan tidak akan menyembah apa yang sedang kalian sembah. Itu secara bahasa Arabnya. Bahas satu-satu. La a'budu, la yang artinya meniadakan. Aku tidak akan. A'budu itu adalah kata kerja. Ummahat akan belajar. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya past tense, ada present. Ya, pernah dengar ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya sedang terjadi, akan terjadi, telah terjadi. Dalam bahasa Arab ada juga, ya, kata kerja ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'budu, adalah kata kerja yang sedang terjadi, umat. Ya. Kalau sedang terjadi, yang telah lalu sampai saat itu dan yang akan datang, di dalam bahasa Arab nih maknanya, dia, yaitu Nabi SAW, tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah sampai kalian wafat, yaitu orang kafir. Ya. Artinya apa di sini ummahat? Secara bahasa kita bilang, Nabi kita SAW diutus menjadi nabi itu umur berapa ummahat? 40 tahun. 40 tahun. Lalu dari balik sampai umur 39 tahun, apa yang Nabi sembah? Apa ibadah yang Nabi lakukan? Nah, itu pertanyaan. Ya. Kira-kira apa, Umar? Ya, saya bertanya bukan menjelaskan nih kepada umat. Kira-kira apa yang Nabi sembah? Ibadah apa yang Nabi lakukan? Saat itu masih ada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, ibunda, ya, dari Fatimah Az-Zahra, istri yang paling disayang oleh Nabi SAW. Ternyata kalau kita telusuri sebuah sirah nabawiyah, ya, di zaman jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah itu menyembah siapa umat? berhala. Berhala. Tapi banyak orang yang tak tahu bahwa yang disembah oleh kafir Quraisy adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya. Dan ternyata kalau kita melihat dari sejarahnya, ya, yang mereka lakukan adalah mengikuti syariat millata Ibrahim. Milah itu jalannya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya di zaman jahiliyah itu sudah ada tawaf umat, tawaf, sa'i, lempar jumroh itu udah ada. Sudah ada. Karena itu adalah apa? Sejarah dan juga peribadatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun syaitan laknatullah alaihi terus mengganggu sehingga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang soleh sebelum Nabi SAW hidup, namanya Lata, Uzza, Manna, dan lain sebagainya. Ini orang soleh, ibadahnya kepada syariat Nabi Ibrahim itu luar biasa.
ya, orang yang muwahhid. Muwahhid itu orang yang mentauhidkan Allah. Lalu meninggal. Meninggal, lalu dikenang. Oh ini loh namanya Lata, Uzza. Mereka ini rajin ibadahnya. Ya, kita harus meniru mereka nih. Idola kita kan mereka nih, Lata, Uzza, Manna. Bagaimana kalau kita, agar kita ingat terus, kita apa? Kita buatkan patung. Zaman dulu belum ada foto, belum ada gambar, lukisan, belum ada, Umar. Diukir dari tanah liat, diukir dari bebatuan, ya, biar ingat, ya, wajah Lata, Uzza, Manna itu biar kita ingat untuk rajin ibadah. Ya. Akhirnya dibuat tuh, masukin ke dalam Ka'bah, masukin, lalu mereka ibadah. Lalu mereka membuat tata cara baru di zaman jahiliyah. Itu tawaf itu telanjang, Umahat, tanpa busana. Ya, itu zaman jahiliyah. Mereka membuat aturan-aturan tersendiri, merubah, ya, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu menjadikan patung-patung itu perantara, liyuqarribuna ilallahi zulfa dalam ayat Al-Qur'an. Ya, kami ini menyembah Allah melewati perantara si Lata, Uzza, Manna. Agar apa? Agar lebih cepat sampai doa kita kepada Allah. Ya, itu awal mulanya. Maka pada asalnya mereka tidak menyembah Lata, Uzza, Manna, awal mulanya. Ya. Awal mulanya bid'ah ya, Ustadz. Betul, ya. Memang kadang berat ya untuk menyampaikan, tapi alhamdulillah ada yang bilang di bid'ah. Ya. Ya, kita sebut bid'ah, betul, dalam agama kita disebut bid'ah. Mengada-adakan dalam urusan agama, syariat yang nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Awalnya bid'ah. Kasih akhirnya kesyirikan, masuk tuh kesyirikan, kemusyrikan. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak yang mengatakan orang-orang musyrikin Mekah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaqulunallah. Maka mereka akan mengatakan yang menciptakan langit bumi itu Allah. Tuhan mereka tuh Allah. Ya. Tapi mereka menjadikan perantara sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poinnya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kesyirikan dari Nabi balik sampai di umur 39 tahun sebelum Nabi diutus. Makanya Ummahat pernah mendengar kisah apa? Nabi masuk ke dalam goa apa, Ummahat? Gua Hiro. Goa Hiro. Apa motifnya Nabi masuk ke dalam goa Hiro? Kan bisa merenung di dalam rumahnya. Ya. Karena Nabi sedang merenung di tempat yang sepi, yang sunyi. Ya, bermuhasabah, kok bisa syariat kok seperti ini, menolak dalam hati nuraninya tuh, menolak ibadah-ibadah kepada patung, menolak hati nuraninya telanjang ketika bertawaf, ya, ketika bayi yang lahir adalah perempuan dikubur hidup-hidup. Ini hati nurani Nabi itu, ya, tercabik-cabik. Ada yang salah di sini dalam syariat. Nabi pun nggak bisa apa-apa, hanya merenung di dalam goa Hira. Sampai turunlah wahyu. Ya, dari malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, yang menjadi yang merubah dirinya Jibril menjadi manusia. Ya, lalu mengajarkan Nabi SAW, Iqra. Ya. Suruh baca, tapi Nabi nggak bisa baca. Nggak bisa baca, tidak bisa menulis. Ini bukti bahwa Nabi ini sama dengan orang jahiliyah pada umumnya. Nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Karena di zaman itu, para ahli sejarawan mengatakan Jazirah Arab itu masih terbelakang. Yang sudah maju pada saat itu adalah Persia, ya,
yaitu Iran saat ini, negara Iran, Persia, dan Rom, Romawi, Bizantium Romawi. Ya, itu yang sudah maju, teknologi sudah canggih di zaman Nabi. Ya, sedangkan Nabi hidup di zaman yang penuh dengan kegelapan, tapi Nabi bisa bangkit. Ya, nah ini poin bahwa Nabi nggak pernah menyembah, karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa engkau ini pernah menyembah apa yang aku sembah. Sebelum engkau diutus jadi nabi, apa yang kau lakukan? Menyembah Lata, Uzza, Mana. Tapi Nabi membantah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan maknanya lebih dalam, aku tidak akan, ataupun dari yang telah berlalu ataupun yang akan datang, Nabi tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Fahim tunna insyaallah. Iya, insya Allah. Banyak orang nggak tahu menyembah itu apa, Umahat. Dari kata abadah, ibadah. Ya, ibadah itu adalah apa, Umahat, ibadah? Ya, kita kembali kepada sudut pandang bahasa. Ya, a'budu dan ma ta'budun itu diambil dari kata ibadah, beribadah. Apa itu beribadah? Berserah diri pada Allah. Berserah diri, Muslim namanya. Nah, itu. Muslim artinya berserah diri. Kalau ibadah itu apa? Patuh, patuh taat. Patuh taat itu bagian dari rukun-rukun ibadah. Ya, maka ibadah di dalam secara bahasa Indonesia lebih tepatnya adalah mengesakan, menjadikan seluruh ritual. Kita coba pakai bahasa Indonesia ya, yang umum. Menjadikan seluruh ritual yang berkaitan dengan peribadatan, ya, ritual-ritual yang berkaitan dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadahnya kepada Allah. Kalau beribadahnya kepada makhluk, ya, berarti menjadikan orang tersebut, ya, tempat segala sesuatu untuk ditaati dan diibadahi, ya. Nah, makna ibadah luas, ya. Cuman kita bahas secara bahasa abadah. Abidun, Abdullah, ya, Abdullah, ya, hamba Allah, penghambaan, ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan, silakan. Pada ayat yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Apa artinya, Ummahat? Dan kamu bukan penyembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, subhanallah, kita melihat ayat ini begitu indah. Kalau hanya lihat dari terjemahan hanya begitu, ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Seperti dibulak-balik saja kalimatnya, gitu ya. Padahal tidak, Ummahat. Ya. Ayat ketiga itu kalau kita lihat artinya, wala antum. La di sini artinya menafikan. Dan kalian, antum itu sebenarnya kalian, bukan kamu. Dan kalian bukan abid, orang yang menyembah. Ya. Ma'abud, apa yang aku sembah. Ini disebut dalam bahasa Arab taukid. Taukid itu artinya penekanan, Ummahat. Penekanan dari ayat yang kedua.
Jadi ayat ketiga itu menekankan dari ayat kedua. Bahwa sungguh kalian itu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena mereka ya mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu sama. Menyembah juga Allah Subhanahu wa taala sama seperti kafir Quraisy. Makanya kan disinggung di dalam ayat Al-Qur'an, siapa yang menciptakan langit dan bumi wahai orang-orang kafir? Fasayaqulunallah. Mereka mengatakan Allah. Berarti kan sama dong orang Islam dengan orang kafir, kafir Quraisy ya, menyembah siapa? Allah. Allah. Ya. Tapi dibantah oleh Nabi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya adalah engkau memang menyembah Allah, tapi engkau juga menyembah selain Allah. Syarat dikatakan orang yang menyembah Allah, yaitu orang Islam yang menyembah Allah, itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita lihat ya, orang Yahudi kalau ditanya, ya, orang Yahudi itu menyembah siapa, Umar? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Harus diingat nih. Ya. Dalam Taurat ada namanya 10 Commandment, 10 janji Tuhan. Perjanjian. Bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah yang Esa. Umat lihat nanti dalam Taurat, di dalam PL namanya, Perjanjian Lama. Kebetulan saya juga belajar sedikit demi sedikit ya di dalam Taurat ataupun di PB, Perjanjian Baru di dalam Injil ataupun di dalam Mazmur, dalam Zabur, kitab Zabur. Ya, yang isinya adalah sanjungan-sanjungan dan nyanyian-nyanyian, sanjungan ataupun pujian-pujian kepada Allah dan juga kepada para nabi dalam kitab Mazmur ataupun dalam kitab Zabur dalam Islam. Ya. Mereka menyembah siapa? Mereka menyanjung Allah. Ya. Apakah umat tidak mengetahui ya bahwa orang-orang Nasrani kalau ditanya mereka nyembah siapa coba? Allah. Menyembah Allah. Menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Kita berbeda dengan mereka dalam hal uluhiyah. Di dalam bahasa Arab uluhiyah adalah pengesaan yang hanya satu Tuhan. Monoteisme. Ya. Kalau orang Yahudi mengesahkan kepada Allah, betul, sama dengan Islam tuh. Yang paling mendekati dalam konsep ketauhidan itu adalah orang Yahudi. Kalau ditanya orang Yahudi itu menyembah Allah, tapi tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara mereka ya mengikuti dan mengingkari ya syariat Nabi Muhammad, maka tertolak hukum itu. Orang Nasrani, mereka menyembah Allah Tuhan Bapa menurut mereka. Makanya kan ada istilah, mungkin ya mohon maaf kalau agak menyinggung sedikit, ada kata haleluya. Apa artinya haleluya? Pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, Mahat bisa cek saja. Apa arti haleluya? Pujian terhadap Tuhan. Tuhannya yaitu Tuhan Bapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurut versi orang Nasrani. Ya. Dan mereka berbeda dalam masalah konsep tauhid. Disitulah letak ayat ketiga. Bahwa kita ini beda tetap dengan mereka. Oke lah, mereka sama-sama menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Lah kita hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbeda. Ya, tetap berbeda. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu di ayat keempat, Allah katakan, wala ana abidum ma abadtum. Apa artinya? Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah. Ya. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 4.
maknanya sama dengan ayat 2, tapi kaidahnya berbeda. Nah, ini unik nih bahasa Arab, Ummahat. Kalau kita belajar bahasa Arab, contoh misalkan, Muhammad pergi ke pasar. Dalam bahasa Indonesia kan Muhammad pergi ke pasar. Di dalam bahasa Arab itu bisa menjadi 10 kalimat, Ummahat, yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ya. Karena kaidahnya berbeda-beda. Saking banyaknya kaidah, ya, maknanya sama tapi kalimatnya berbeda-beda. Itu bahasa Arab kelebihannya. Makanya ayat kedua dengan ayat keempat maknanya sama tapi susunannya berbeda. Ya. Dan maknanya sama susunan berbeda ini apa hikmah di balik itu secara bahasa? Tentu ini menjadi ta'zim, ya, kemuliaan dari bahasa Arab dan kemuliaan ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, kadangkala kalau kita baca Al-Qur'an, bacaannya sama, maknanya sama, ya. Itu membuat kita merasa, wah ini bosan ya, jenuh dan lain sebagainya. Tapi ini berbagai macam kaidah dalam makna yang sama menunjukkan bahwa keagungan dari ayat Al-Qur'an. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan secara bahasa, aku bukanlah penyembah apa yang telah kalian sembah. Secara bahasa. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Benar, insyaallah. Pahimna insyaallah. Ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, Umar, Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Naam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini sama persis dengan ayat yang ketiga. Maknanya sama, susunannya sama. Ya. Kalau ayat kedua dengan ayat keempat, maknanya sama, susunannya Berbeda. Ayat 3, ayat kelima, benar-benar leketiplek gitu ya. Sama. Ya, atas bawah lagi pas tuh kalau di dalam mushaf kan tulisannya sama, ya persis sama. Dan tidak ada perubahan. Artinya pun sama. Ya, dan kalian ya bukanlah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, ini sedikit tambahan juga, Ummahat, bahwa kita ini berbeda dengan orang kafir. Ya. Sehingga tidak ada istilah yang namanya toleransi, ya, toleransi dalam masalah ibadah. Ini harus diluruskan, Ummahat. Ya. Di negeri kita kan ada yang namanya istilah Islam Nusantara. Kalau ada acara pembaptisan atau acara hari Paskah, ya ini umat Islam bantu-bantu, Umar. Ada di daerah Bekasi, salah satu daerah, ya ini tempatnya Ummu Afzam. Ada Ummu Afzam di sini? Ada Ustadz. Ada ya. Saya nggak tahu, lupa nama daerahnya, di daerah Bekasi. Ya satu kampung. Kalau ada acara bapak-bapak gereja, ya maka itu dibantu oleh apa? Remaja-remaja masjid. Nanti ketika acara Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu umat-umat Nasrani ya itu bantu-bantu acara ya ibadahnya umat Islam. Apakah ini disebut dengan toleransi, umat? Tidak. Tidak. Bukan. Bukan. Bahkan ada yang menikah beda agama, lalu ketika lahir anaknya ya sesuai dengan keinginan mereka. Iya, ada yang Nasrani, ada yang Islam. Ya. Na'udzubillah. Katanya dengan berasaskan toleransi. Iya. Berasaskan toleransi. Nggak bisa, Ummah. Toleransi itu bahasa sederhananya. Ketika Ummahat minum teh, lalu ada orang yang minum kopi, jangan serta-merta dicampur. Biar toleransi kita campur yuk kopi dengan teh. Hargai orang yang minum teh, hargai orang yang minum kopi. Jangan dicampur adukan.
Orang yang mau melaksanakan ibadah umat Nasrani, silakan ibadah. Jangan kita ganggu. Tapi jangan juga kita syiarkan. Ya, kita punya hak untuk tidak mengganggu. Ya, bukan kita punya hak untuk menjaga. Ya, tidak demikian. Kita punya hak untuk tidak mengganggu acara tersebut. Yang menjaga adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah kepolisian. Ya, kepolisian yang menjaga, bukan kita. Ya. Begitupun sebaliknya. Ketika kita mengadakan acara Idul Fitri, Idul Adha, maka umat Nasrani menghargai dengan tidak mengucapkan ya selamat hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya, cukup dengan tidak mengganggu umat Islam. Itu terasa indah. Karena itu yang diajarkan Nabi. Nabi pernah ya diperintahkan oleh Abu Jahal untuk apa? Kita bagi-bagi saja, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar damai ketika ada acara kafir Quraisy, ya, perwakilan dari umat Islam datang untuk ikut merayakan. Ketika Idul Fitri, perwakilan dari orang kafir pun datang untuk menyambut dan juga memeriahkan acaranya umat Islam. Apa yang dikatakan Nabi? Oh, nggak bisa. Nabi menolak. Ya, Nabi menolak. Itu sudah ada di zaman Nabi sampai sekarang. Itu toleransi yang benar. Nggak ada, tidak bisa disamakan. Kita tetap berbeda. Tapi kalau urusan dunia, boleh kita bekerja sama. Kalau urusan ibadah, maka tidak ada kaitannya antara kita dengan mereka. Maka diakhirilah dengan kalimat ayat yang ke-6 Ummahat. Lakum dinukum waliyadi. Artinya Ummahat. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, lakum dinukum. Untukmu, yaitu untuk kalian, agama kalian. Kita sempat sudah bahas din, ya. Apa artinya din, Ummahat? Agama. Din, agama. Diambil dari kata dain. Apa dain? Diambil dari kata dainun. Ya. Bukan makan di tempat, bukan. Dain itu. Oh iya, dain ini. Dainun artinya hutang, Ummahat. Lah, kok agama menyambung-nyambung kepada hutang? Tidak. Hutang itulah diambil dari kata agama. Kenapa? Karena dain itu adalah pada asalnya kewajiban. Artinya apa? Kewajiban. Ya. Orang yang memiliki agama, dia sudah terikat dengan kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban dari aturan agama masing-masing orang. Ya, kita beragama Islam, ya kita harus mengikuti ya dinul Islam. Kewajiban kita mengikuti secara kafah. Ya, sebagaimana hutang adalah sebuah kewajiban. Orang yang terlilit hutang, dia wajib melunasi. Kalau tidak bisa melunasi atau dia tidak mau melunasi, maka akan ada perhitungannya di hadapan Allah. Akan susah ya untuk masuk ke dalam surga. Ya, sampai hutangnya lunas. Nah, itu disebut dengan kewajiban. Makanya hutang itu diartikan kewajiban. Din juga diartikan sebuah kewajiban. Ya. Maka untukmu agama kalian, yang kalian ikuti ya silakan ikuti agama kalian. Dan untukku agamaku. Ya. Jadi ini ayat atau surah yang menerangkan bahwa kita berbeda dengan umat-umat yang lain, Ummahat. Hatta dia adalah orang Yahudi yang menyembah kepada satu Tuhan, tapi tetap berbeda. Ya. Fahim tunna insyaallah, Ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal, silakan kita buka sesi tanya jawab ya, Ummahat.
dalam pengetahuan bahasa kita ataupun sejarah ataupun di luar itu, silakan ditanyakan pada momen ini. Silakan. Kalau orang non muslim ngucapin selamat Idul Fitri gitu, Ustaz, kan kita nggak boleh ngucapin baik ya. Terus dibilang sombong gimana tuh, Ustaz? Iya. Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau ada umat selain Islam, ya, orang kafir yang mengucapkan selamat Idul Fitri, maka boleh nggak kita membalas dengan ucapan amin misalkan, atau terima kasih? Boleh, mengucapkan terima kasih boleh. Tapi tidak boleh mengucapkan balik kepada ibadah-ibadah, ritual-ritual ataupun perayaan-perayaan umat di luar Islam. Ya, kalau ada yang bilang kok nggak adil sih umat Nasrani bilang begitu, ya. Kita ngucapin selamat hari raya kepada umat Islam, tapi umat Islam kok nggak mau mengucapkan selamat hari raya Natal untuk kita, ya. Tentu ini adalah ranah agama, ya. Di mana ranah agama tidak bisa dengan logika kita, tapi logika kita lah yang harus mengikuti ranah agama, dalam hal ini syariat. Syariat melarang hal tersebut, ya. Mengucapkan perayaan-perayaan ibadah di luar Islam. Mengikuti acaranya saja juga nggak boleh. Seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi. Nabi menolak kerjasama sama kafir Quraisy, ya, dalam masalah ritual ibadah. Maka tidak bisa kita satukan antara air dengan minyak, ya, tidak akan bisa bersatu. Mau diaduk-aduk, mau di blender, ya, tetap dia akan terpisah antara minyak dengan air. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Kalau ada orang bilang wah sombong sekali ya umat Islam dan lain sebagainya, ya itu silakan persepsi masing-masing. Tapi kita memberikan bimbingan dan juga memberikan pengertian kepada mereka agar tidak mengucapkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, ya. Ada lagi yang ditanyakan, Ummahat? Silakan. Berarti kalau orang-orang yang seperti orang-orang liberal itu apa dia juga disebut orang-orang kafir yang dia akan kekal abadi di neraka. Wah, pertanyaan yang berat kayaknya. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu siapa? Juria Ustaz. Ibu Juria, ya, Masya Allah. Bagaimana dengan orang liberal? Ya, orang liberal yang mengatasnamakan semua agama itu baik dan semua agama sama, ya. Lalu mereka mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Apakah mereka termasuk golongan orang-orang kafir? Maka di dalam syariat Islam, dalam penjelasan ilmu akidah, tidak. Orang-orang liberal itu adalah orang-orang fasik, ya, yang merusak agama. Apakah bisa keluar dari Islam? Bisa apabila memenuhi kriteria nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Dari kata nawaqid, ya, artinya pembatal-pembatal keislaman. Nah, kita harus belajar, Ummahat. Jangan sampai ternyata selama ini kita melakukan sebuah perkara yang besar sehingga kita bisa keluar dari Islam tanpa disengaja. La haula wala quwata illa billah. Ada 10 tuh pembatal-pembatal keislaman. Ummahat nanti bisa baca bukunya ataupun searching saja, ya, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman apa saja. Dan di antara pembatal keislaman adalah yang melakukan kesyirikan pastinya, ya. Melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, banyak pembahasannya luas. Cuman pada intinya orang liberal yang hanya mengucapkan, ya, selamat Natal, selamat Tahun Baru, ya, selamat Hari Waisak dan lain sebagainya, ya, maka dia tetap dikatakan muslim, tapi fasik, orang yang rusak, ya, dalam agamanya. Nah, ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Karena kita tuh udah banyak terpecah beberapa golongan itu Ustaz. Jadi apa ya?
betul, betul, betul. Jadi apa itu disebut kafir atau gimana gitu, Ustaz? Karena banyak zaman sekarang. Betul, betul Ummahat. Saya ringkas ya dalam apa yang ditanyakan oleh Ibu Juriyah bahwa ada 2 golongan ya yang berkaitan dengan pembahasan takfir ataupun mengkafirkan. Yang pertama adalah golongan yang terlalu menggampang-gampangkan mengkafirkan orang. Disebut dengan takfiri. Ya. Takfiri ini adalah orang yang menggampang-gampangkan mengkafirkan orang. Misalkan orang datang ke kuburan langsung dibilang kafir. Ya. Padahal orang datang ke kuburan kan kita nggak tahu ngapain. Ya. Yang kita lihat secara zahirnya kita juga belum tahu secara pasti. Mungkin dia lagi berdoa kepada Allah, ya mendoakan orang yang meninggal, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di depan mata kita, ya ke kuburan ngapain minta-minta, sujud-sujud ke kuburan, ruku dan sujud ke kuburan, ya sudah dipastikan kalau bukan untuk menjadi kuburiyun gitu ya, meminta kepada ahli kubur untuk bisa mendoakannya ya menembus kepada langit ketujuh. Sama halnya dengan orang-orang kafir Quraisy. Datangnya hanya saja kafir Quraisy pakainya patung. Ya, kalau di zaman kita ngakunya Islam, datang ke kuburan minta sama wali, ya wali kutub, ya wali songo, ya tolong mintakan kepada Allah. Iya, bertawasul kepada orang yang meninggal. Iya. Nggak boleh. Ya. Hukumnya adalah kemusyrikan ya. Melakukan kesyirikan. Bisa keluar dari Islam. Nah, kalau orang takfiri dikit-dikit kafir. Wah, orang nggak sholat kafir. Ya. Orang yang ngikuti pemerintah kafir, ya. Nah, itu golongan pertama. Golongan kedua, ya, orang yang disebut liberal. Orang-orang yang meremehkan ketauhidan, ya. Sehingga yang terjadi ya terlalu menggampang-gampangkan. Nggak apa-apa, nggak kafir kok, insya Allah nggak kafir, ya. Akhirnya kebablasan. Jadilah namanya Islam Nusantara. Ya, menjadikan budaya menjadi prioritas utama dalam pendalilan, bukan yang namanya dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ya, wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya, fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah cukup ya Ummahat pada pertemuan sore ini. Sebenarnya masih banyak nih yang mau dibahas dalam surah Al-Kafirun. Saya sudah mencatat ya pembahasan ini dan ini sudah dibahas di kelas-kelas yang lain. Ingin mencoba menambahkan materi ya dalam surah Al-Kafirun ini. Alhamdulillah ya kita telah menyelesaikan ya pembahasan surah Al-Kafirun. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini, pembahasan tentang Al-Kafirun ini dari sudut pandang bahasa Arab. Ternyata nggak bisa diabaikan belajar bahasa Arab itu wajib ya. Karena Al-Quran kita menggunakan bahasa Arab, wajib kita mau nggak mau belajar, ya, nggak mau harus belajar. Kalau nggak begitu nggak akan paham, ya, penjelasannya oh begini, penjelasannya oh begitu, ya, tanpa kita sadari betapa pentingnya belajar bahasa Arab. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan Ummahat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Ummahat yang belum menyetorkan tugas segera disetorkannya, dan bagi yang belum dikoreksi mohon bersabar karena menunggu antrian, karena yang dikoreksi pada pekan lalu itu cukup banyak. Ada tugas Ummahat yang kerjasama, di kelas lain ada tugas rekaman ya, ada bikin cerita, jadi agak susah mengoreksinya, agak lama maksudnya untuk mengoreksi. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau agak sedikit terlambat dalam pengoreksian. Nah, mungkin ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri Ummahat dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.